Halo semuanya, kami dari kelompok 7 Dasar Kesehatan Reproduksi akan membahas tentang pro-life versus pro-choice. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Anggota kelompok ini ada Imade Dwipayoga, Kania Rizkita Dewi, Shaula Khairunisa, Askia Afisena Mangfiroh, dan yang terakhir ada Nahda Vini Sabriyah. Istilah pro-life dan pro-choice sedang banyak dibicarakan oleh publik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebenarnya, apa sih arti dari kedua istilah tersebut? Oke, yang pertama kita bahas dari pro-life dulu ya. Pro-life adalah kepercayaan bahwa pemerintah ataupun siapapun memiliki kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup orang lain, terlepas dari niat, keberlangsungan hidup, atau masalah kualitas hidupnya. Menurut Oxford Dictionary, pro-life berarti opposed to abortion. Dalam artian, orang-orang yang pro-life ini percaya bahwa aborsi yang dalam hal ini berkaitan dengan kesehatan reproduksi itu sama aja dengan pembunuhan dan melanggar hak asasi dengan alasan apapun itu. Lalu, bagaimanakah dengan pro-choice? Nah, pro-choice adalah kebalikannya dari pro-life, yang dimana dalam kacamata kesehatan reproduksi itu berartikan bahwa setiap individu memiliki otoritas atau kuasa tak terbatas sehubungan dengan sistem reproduksinya sendiri, selama mereka tidak melanggar otoritas orang lain. Menurut Oxford Dictionary, pro-choice berarti bahwa percaya wanita hamil dapat memilih untuk melakukan aborsi jika memang ia menginginkannya. Jadi, kesimpulannya adalah jika dilihat terutama dari kacamata reproduksi, pro-life lebih mengacu kepada sudut pandang calon bayi yang memang kehidupannya akan terancam jika dilakukannya aborsi. Sedangkan pro-choice lebih mengacu kepada sudut pandang ibu yang memang sedang mengandung sang bayi. Perbedaan yang kedua adalah persepsi terkait kapankah waktu sebenarnya kehidupan dimulai. Pro-life percaya bahwa kehidupan sudah dimulai bahkan sejak saat sang bayi masih ada di dalam rahim ibu. Sedangkan pro-choice percaya bahwa kehidupan baru dimulai sesaat sang bayi lahir di dunia. Stigma pro-life dan pro-choice di masyarakat Indonesia. Dalam menyikapi masalah aborsi, pada awalnya Indonesia termasuk negara yang menentang legalisasi aborsi. Aborsi atau pengguguran kandungan dikategorikan sebagai kejahatan pidana. Namun, pada perkembangan berikutnya, aborsi diperbolehkan dengan alasan demi menyelamatkan ibu. Di Indonesia, aborsi memiliki stigma tersendiri pada masyarakatnya, yaitu sebagai perbuatan kriminal dan perempuan-perempuan yang ketahuan telah melakukannya diganjar hukuman yang keras. Maka sekiranya dalam konteks inilah mengapa PP Kesehatan Reproduksi dipertentangkan. Pemerintah melihat bahwa syarat gawat darurat medis dan kehamilan akibat pemerkosaan termasuk syarat yang ditentukan untuk bisa melakukan aborsi. Pandangan tentang aborsi. Berbicara mengenai aborsi memang banyak menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pihak setuju dengan kegiatan aborsi di kasus tertentu, seperti perempuan yang diperkosa atau dalam kepentingan medis. Ada juga pihak yang menolak dengan menggunakan alasan bahwa aborsi itu bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, misalnya KUHP. Di dunia internasional sendiri, dikenal dua kelompok besar mengenai aborsi, yaitu pro-life dan pro-choice. Oleh karena itu, pendidikan seks sejak dini itu sangatlah penting didapatkan oleh remaja. Hal ini diperlukan remaja agar tidak terjebak pada perilaku seks pranikah yang bisa berujung pada aborsi. Manusia yang memilih pro-life memiliki pandangan bahwa tindakan aborsi adalah hal yang sangat dilarang karena dianggap sebagai tindak pembunuhan. Mereka beranggapan bahwa janin yang masih ada di dalam rahim juga merupakan makhluk hidup yang berhak untuk dilahirkan ke dunia dan tidak boleh dibunuh dalam lingkup situasi apapun. Pro-life mendapat dukungan yang besar dari sudut pandang agama dan hukum.
Sedangkan manusia yang memiliki pandangan pro-choice memiliki pandangan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut. Mereka beranggapan bahwa janin bukan merupakan makhluk manusiawi dan tidak memiliki hak serta kepentingan untuk dilahirkan. Di negara barat, banyak masyarakat yang memiliki pandangan pro-choice. Pandangan pro-choice membenarkan untuk dilakukan aborsi aman untuk terkait kasus tertentu seperti kesehatan atau perempuan yang mengidap penyakit jiwa, serta kehamilan akibat pemerkosaan. Lalu berikutnya ada undang-undang pro-life dan pro-choice. Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur pro-life dan pro-choice. Salah satunya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 77 tentang kesehatan. Lalu ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 259. Lalu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 347. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 77 tentang kesehatan berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab, serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 259 yang berisi barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan maksud pengobatan itu dapat menggugurkan hamilnya, maka dapat diancam pidana penjara paling lama selama 4 tahun. Lalu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 347 berisi barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Menurut pandangan kami, kelompok kami mendukung pro-life apabila tidak ada alasan yang dapat mengancam nyawa ibu serta bayi dalam kandungan untuk digugurkan. Pada sisi lain, kelompok kami juga mendukung pro-choice dikarenakan pernyataan yang paling jelas dan tegas mengenai hak perempuan untuk mengakses aborsi tertuang dalam teks perjanjian hak asasi manusia, yaitu di dalam Protocol on the Rights of Women in Africa. Jadi, kami mengembalikan keputusan kepada setiap individu dengan selalu mengingat serta mempertimbangkan keputusan terbaik bagi ibu dan bayi dalam kandungannya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching and stay healthy.